Oke, secara umum seperti ini. Tapi kalau Flash yang baru di sini ada apa namanya? Ada beberapa template ya untuk advertising, untuk Android, untuk animasi, untuk banner dan media playback gitu ya. Jadi ini sesuai kebutuhan. Action script yang kelompok yang di sini ini untuk pembuatan aplikasi. Aplikasi itu seperti halnya aplikasi game di Android, multimedia interaktif, website dan seterusnya. Tapi kita akan belajar dulu yang basicnya, kita akan bikin animasinya. Jadi saya pakai media playback. Tapi kalau Flash yang lama nggak ada ininya, nggak ada apa namanya template-nya gini. Jadi nanti kita akan atur manual. Oke, ketika kita pilih media playback, di sini ada beberapa ukuran video yang kalian nanti harus tahu. Oh, ini maksudnya yang disebut dengan HDTV atau HDTV 1080 itu apa sih maksudnya gitu. Kalau kalian pernah download film atau lihat video, biasanya ada tulisannya 1080, artinya tingginya videonya ya, tinggi videonya adalah 1080. Ke kanannya 1920 atau orangnya nyebutnya FHD atau Full HD. Paham ya? Di bawahnya lagi ada HDTV 720. 720 itu artinya ke atasnya 720 pixel, nanti ke kanannya adalah 1280 atau 1280 pixel. Jadi yang ditulis di sini adalah sisi vertikalnya atau sisi tingginya. Jelas ya? Oke, yang bawahnya ini ada lagi NTSC wide. Kalau wide itu artinya ini, kalau NTSC bentuknya seperti ini, kotak. Ini rasionya atau panjang kali lebarnya 3:4. Kemudian kalau wide itu adalah 16:9. Jadi videonya lebih lonjong, lebar kayak video-video yang sekarang. Paham ya? Oke, saya akan pakai yang 720 HDTV. Kan ini ada NTSC sama PAL nih. Kalau PAL lebih kecil lagi. PAL sama NTSC itu ukurannya 720, itu ke kanannya tingginya 576. Tapi di sini nggak dituliskan ya yang PAL ini. Nanti kamu lebih ditanya sambil jalan ya. Saya akan tunjukin dulu karena video yang PAL sama NTSC udah jarang yang make. Jadi orang minimal biasanya di HP pun udah mintanya HD atau 720 itu, HD 720. Oke. Seperti ini, defaultnya ada save marginnya ini, action save, ada title save. Kenapa sih Pak kok kayak gini? Ya ini adalah garis aman ketika kita bikin animasi. Jadi animasinya yang kita bikin adalah di permukaan yang putih ini untuk amannya. Maksudnya aman gimana sih Pak? Nanti kalau pas kamu bikin film animasi dan ketika masuk ke TV, itu nanti akan ada sebagian yang di cropping, kepotong. Jadi kalau kamu bikinnya di luar title save, ya nanti akan terpotong filmmu atau bagian objeknya akan terpotong, hilang sebagian. Misalnya gini, kamu bikinnya bikin karakternya ada di sini gitu ya, kepalanya gitu ya. Nah ini nanti pas ketika masuk ke player tertentu atau broadcaster tertentu, itu nanti akan diambil sebagian ini aja. Jadi bagian ini akan hilang. Paham ya? Jadi kalian harus memastikan bikinnya di dalam sini. Oke, saya mau jelasin dulu karakteristik softwarenya. Biasanya aplikasi animasi 2 dimensi selalu ada, bukan 2 dimensi aja, 3 dimensi juga, selalu ada yang namanya timeline. Timeline ini adalah time itu waktu, line itu garis waktu ya, yang nanti yang akan jadi acuan untuk kita membuat animasinya. Di timeline nanti ada istilah namanya keyframe. Keyframe itu adalah kuncinya, gerakan kunci animasinya. Jadi misalnya di timeline ini ditandai dengan titik hitam ini. Jadi contohnya misal gini, implementasinya biar kamu nggak bingung. Kalau saya mau bikin gerakan dari kiri ke kanan, berarti kunci posisinya adalah 1, posisi di kiri, bola yang ada di kiri. Kemudian kunci berikutnya adalah bola di kanan. Misal contoh, jadi frame 1 saya kasih kuncinya di sini. Ini saya kasih nama bola ya, tinggal double klik aja. Ini prinsipnya layer. Jadi layer itu lapisan ya, yang bawah ya di bawah, yang atas ya di atas gitu. Jadi ini lapisan bola. Saya akan biar kamu paham konsepnya layer, ini saya kasih lapisan misalnya balok gitu ya. Baloknya kalau di atasnya saya akan gambar balok di frame ini pakai rectangle ini. Baloknya nanti akan ada di atasnya si bola.
Biar warnanya jelas saya ganti warna aja yang abu-abu. Oke. Ini baloknya nutupi bola nggak? Nutupi karena ada di atasnya. Biar nggak nutupi ini bisa dibalik gini. Taruh bawahnya. Oke, sekarang nggak nutupi. Jadi ini hanya lapisan atas bawah aja. Oke, paham ya tentang prinsip ini? Oke, berikutnya kita akan coba gerakin tadi. Kalau kita mau gerakin dari kiri ke kanan, artinya posisi 1 itu adalah disebut dengan kunci pertama atau posisi 1. Ini keyframe-nya udah ada, jadi bola ini kemudian di posisi 40 misalnya. Ini saya insert keyframe. Keyframe itu kuncinya, kunci gerakannya. Saya insert key. Oke, seperti ini. Kemudian saya pindah bolanya di sebelah kanan. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa kok yang lain hilang semua? Oke, jadi kalau kita mau bikin animasi gini, kalau misalnya backgroundnya mau ngikut, artinya frame-nya juga harus diikutkan. Keyframe-nya harus diikuti sampai waktu yang dibutuhkan. Kalau di sini sampai frame 40, artinya baloknya juga sampai ke 40. Tapi bukan key, saya hanya insert frame aja. Oke. Bukan key ya, kalau key ada titiknya. Apa sih Pak bedanya? Nanti saya jelasin bedanya. Oke. Sekarang kita udah punya ini title-nya saya sembunyiin aja, matanya saya tutup ya, biar nggak bingung, nggak bikin kita bingung ya. Oke, sekarang kita udah punya gerakan bola dengan posisi awal di frame 1 dan posisi akhir di frame berapa? 40. Oke, paham ya? Oke, sekarang ya frame 40 ini angka 40-nya. Jadi kalau kita gerakin bolanya lompat kayak gini. Gak enak dilihat kan? Saya akan jelasin istilahnya aja dulu. Ini keyframe pertama, keyframe terakhir gitu ya. Di antara keyframe ini disebut dengan shape twin istilahnya. Shape twin itu adalah gerakan antara frame 1 sama frame 40. Jadi animasi selain keyframe. Bingung? Oke, kalau bingung langsung tak tunjukin ya. Oke. Sekarang yang tadi lompat, sekarang udah saya kasih shape twin istilahnya. Jadi sudah ada secara otomatis gradasinya, gradasi pergerakannya dari frame 2 sampai frame 39 di luar keyframe-nya itu tadi. Paham ya? Oke. Jadi apa namanya? Ini nanti yang kalau animasinya bola bergerak masih mudah, tapi nanti ketika animasinya orang jalan akan lebih susah lagi. Oke, kalau saya munculin ini namanya union scene. Union scene itu untuk ngelihatin setiap gerakan yang ada di frame-nya. Jadi kalau saya gerakin, ini adalah objek-objek yang apa ya? Yang muncul saat bola ini bergerak. Oke, jadi dengan dua keyframe ini sebenarnya ketika berubah posisi, diantaranya akan ada banyak gerakan yang disebut dengan shape twin. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Contoh implementasinya kayak gini. Ini waktunya udah habis sebenarnya. Saya akan tunjukin sebuah graph ya, misalnya walking cycle. Oke. Oke, ini aja lah. Nanti ketika kita bikin animasi karakter jalan gitu ya misalnya, nanti juga gitu. Posisi kalian harus tahu posisi keyframe-nya orang jalan itu kayak gimana. Kalau tadi kan hanya bola berpindah dari kiri dari ke kanan ya. Tapi ketika nanti sudah pose, nanti kalian harus tahu pose-posenya. Oh, ini pose key atau keyframe 1 itu kaki kiri kayak gini, kemudian berikutnya kaki kirinya kayak gini, pose berikutnya kayak gini dan seterusnya. Ini adalah key-nya. Lah di antara key nanti ada istilahnya namanya in between, atau yang tadi kalau bola tadi saya sebutnya shape twin tadi. Ada gambaran? Ada gambaran ya? Oke, kalau kita bikin animasi jalan ya nggak bisa kayak tadi. Misal posisi awal kaki diangkat, posisi akhir kaki di bawah tiba-tiba langsung jalan sendiri gitu nggak bisa. Kita harus bikin
satu persatu atau frame by frame. Ada gambaran? Oke, itu tantangannya di animasi 2 dimensi kayak gitu. Makanya kita harus telaten buat gambar. Kalau objeknya objek basic atau objek standar, ya ini akan mudah. Tapi nanti ketika objeknya udah kompleks, misalnya orang jalan atau ini aja, misalnya ini saya hidden dulu ya. Saya contohin sedikit. Misalnya posisi awal orang lompat gitu. Saya akan gambar di sini pakai brush tool. Oke, terus oke, ketika saya mau bikin orang lompat gitu ya. Jadi di frame 1 ini yang X ini abaikan ya. Ini yang bola tadi saya hapus biar nggak bingung. Ini juga saya hapus di layer 2. Kemudian ketika saya mau bikin orangnya itu melompat, artinya ancang-ancang, berarti di frame kedua ini saya akan insert blank keyframe lagi, kosong lagi framenya. Hilang, kita harus gambar lagi nih gerakan berikutnya. Tapi kita bisa aktifin yang namanya union scene. Ini untuk acuannya. Acuannya yang tadi berdiri misalnya sudah mulai menunduk. Perutnya di sini, tangannya sudah mulai seperti ini. Kakinya udah mulai nekuk. Oke, nanti di frame berikutnya ya saya insertnya blank keyframe lagi, kosong lagi. Union scene-nya akan saya aktifkan untuk lihat acuan gambar sebelumnya. Kepalanya udah mulai ke bawah sini misalnya. Punggungnya udah mulai kelihatan gini, tangannya udah mulai kayak gini. Kakinya udah mulai ya jadi kayak laba-laba. Oh ya, kakinya di sini ya. Nah, nanti sampai misalnya pas melompat ke atas, ini contoh aja biar cepet ya. Pas melompat ke atas berarti ini misalnya ini contoh ya. Nah, di sini pun sama nanti. Jadi pas blank keyframe, apakah di atas itu kakinya geraknya gimana? Misalnya kepalanya udah mulai geser ke sini, terus perutnya udah agak ke sana, terus tangannya udah ke sini. Kakinya yang ini udah mulai geser ke sini ya. Yang ini juga sama. Lah, dan seterusnya. Oke, ada gambaran ya. Oke, proses animasi 2 dimensi kayak gitulah. Tapi ini kalau kita gambar sendiri, tapi nanti kan kita akan belajar toolsnya. Kita bisa gambar pakai pen tool yang lebih rapi, kemudian diisi dengan warna, misalnya dengan warna paint bucket tool kayak gini ya. Nanti kita bisa kasih shadow yang gambarnya bisa lebih rapi lagi, misalnya gini. Ini kasih warna hijau yang lebih tua, misalnya gini ya. Oke, kita bisa bikin gradasi objek, karakter dan seterusnya lebih detail lagi gitu. Tapi secara prinsip animasinya kurang lebih kayak gini. Ada gambaran ya? Oke, nanti minggu depan kita akan berlatih ini. Dan ini saya sudah downloadkan. Kalau yang mau copy flashnya buat coba di rumah. Jelas? Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya? Oke, ini saya tutup rekamannya.